Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dinina. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam keadaan satu walafiat. Salawat serta salam marilah kita semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya dan kita selalu umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Kepada yang terhormat Pak Gunawan serta rekan-rekan yang berbahagia. Langsung saja kita mulai kegiatan pada kali ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya ke acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Gunawan. Waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Ali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati para pengurus dan anggota ekskul volleyball ya, volleybola Negeri 4 Kabupaten Tangerang. Bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini di Masjid SMA 4 untuk melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah. Sekaligus ada sedikit tausiah atau kajian. Ini merupakan bagian dari prosesi pelantikan ya, pengukuhan. Di bagian dari prosesi pengukuhan ekskul Polri. Untuk sekalian yang dirahmati Allah, baiklah pada pagi hari ini, pada kajian pagi ini, waktunya kurang lebih 30 menit ya, sampai 5:45. 30 menit. Mohon untuk bisa fokus, matanya melek, pasang kupingnya, terus siapkan hatinya untuk menerima materi ini. Kalau tidur, ngantuk, tidak mungkin materi bisa disimak dengan baik. Karena gerbang ilmu itu ada 3. Gerbang ilmu itu pintunya ada 3. Satu adalah mata, pertama adalah as-sam'a, pendengaran. Kedua adalah basar, al-absar, itu penglihatan. Jadi kalau kupingnya disumpel, tidak difungsikan dengan baik, dan matanya juga ditutup, ngantuk, dan hatinya pun tidak siap, ilmu tidak bisa masuk ya gitu. Maka tolong untuk 30 menit ini saya datang ke sini, mohon untuk disimak dengan baik sehingga Anda dapat sedikit tambahan ilmu ya, ilmu agama. Yang belakang Putri, ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk yang Putri? Tidak ada? Ya, tolong disiapkan. Baiklah, materi pagi hari ini kita akan berbicara tentang generasi Islam yang berkualitas. Generasi Islam yang berkualitas. Ada 5 ciri ya, harus memiliki 5 kekuatan orang Islam itu. Anda kan calon pemimpin masa depan. Orang tua hari ini gimana?
Ada masa limitnya? Ada masa pakainya orang tua itu? Ada. Yang hari ini umur 60 tahun, 10 tahun ke depan sudah kembali kepada Allah. Terus siapa yang menggantikan posisi Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Anies? Siapa yang menggantikannya? Ya, anak-anak muda seperti ini. Hidup Anda saya yakin masih panjang. Ya, badannya masih sehat kan? Masih sehat. Kalau orang tua sudah banyak penyakitnya. Penyakitnya macam-macam. Uratnya asam, asam urat ya. Air kencingnya manis, jantungnya menyempit, wah banyak. Anda pasti sehat ini. Maka tolong siapkan ini untuk regenerasi itu. Ya, siapkan dengan baik. Ketika orang tua limitnya habis, masa berlakunya habis, maka anak muda harus siap menggantikannya. Halo, fokus. Yang main HP di stop dulu. Ya. Ada 5 kekuatan. Satu apa? Kekuatan akidah. Kuwatul akidah. Apa akidah itu? Satu, punya kekuatan akidah. Apa itu akidah? Ada yang tahu akidah apa? Apa akidah itu? Yang dari MTS ada? MTS mana? Hah? Nurul Ilmi. Ada nggak pelajaran akidah akhlak? Ada. Apa itu akidah itu? Akidah artinya adalah keimanan, keyakinan, keimanan di dalam hati. Tentang apa itu? Tentang 6 perkara. Apa itu 6 perkara itu? Hatinya harus mengimani Allah. Yang kedua, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi, terus wa kutubihi, terus wa rusulihi, terus wal yaumil akhir. Yang keenam, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Mengimani 6 hal. Yakin akan adanya Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, dan qada dan qadar. Tapi yang utama sebetulnya yang pertama, yang utama adalah iman kepada Allah. Harus betul-betul yakin. Yakin enggak Allah itu ada? Yakin enggak Allah ada? Pernah ketemu Allah? Pernah melihat gambarnya Allah? Pernah mimpi Allah? Gak pernah kan? Kenapa yakin Allah itu ada? Kenapa yakin? Kan belum pernah melihat Allah kan? Belum pernah ketemu Allah. Kenapa yakin Allah itu ada? Nah, kenapa? Kenapa yakin Allah itu ada? Yakin Allah ada? Ada, yakin. Terus kenapa yakin Allah ada? Kan nggak pernah kelihatan Allah itu. Hah? Kita yakin Allah ada karena ada ciptaannya. Secara teori mengatakan sesuatu ada, pasti ada yang menciptakannya, ada yang membuatnya. Kenapa ada HP? Pasti ada yang bikin HP. Siapa itu? Pabrik HP. Bumi ini ada, pasti ada yang membuatnya. Siapa itu? Adalah Allah. Anda pernah nggak membuka dalam Quran Allah yang bikin langit dan bumi? Ada ayatnya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittatin ayyam
Artinya apa? Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, 6 hari. Kata keterangan 1 hari sama dengan 3 miliar tahun. Berapa total semuanya? Berapa 3 kali 6? 18 miliar tahun. Itu proses penciptaan langit dan bumi. Ya. Jadi kita yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Allah ada sebagai apa? Sebagai Rob. Tahu Rob? Apa Rob itu? Tuhan yang menciptakan, mengatur dan memelihara alam semesta. Yang kedua, yakin Allah sebagai ilah. Tahu ilah? Apa ilah? Tuhan yang wajib disembah. Tidak boleh menyembah kepada selain. Kita bilang kan, la ilaha illallah. Artinya apa? La tidak ada, ilah Tuhan yang layak disembah. Ilah kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Berarti kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Yang ketiga, kita hanya dibolehkan meminta, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Itu orang-orang yang mempunyai kekuatan akidah yang begitu. Yakin Allah pencipta alam semesta, yakin Allah Tuhan yang harus disembah, dan yakin hanya Allah lah Tuhan yang layak dimintai pertolongan. Mana ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Apa artinya? Iyyaka na'budu artinya apa? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Anda sulit dalam ekonomi, keuangan, Anda pengen kaya raya, bagaimana caranya? Minta kepada Allah plus kerja gitu. Minta kepada Allah dulu, doa dulu pagi-pagi itu sebelum nyangkul, doa dulu. Kenapa harus sholat subuh dulu? Kenapa sebelum kerja harus sholat subuh dulu? Berdoa dulu, baru kerja. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bangun jiwanya dulu. Dengan apa? Dengan doa, dengan sholat. Makanya orang itu harus sholat dulu pagi-pagi itu, baru kerja. Nah, gitu. Boleh nggak doa tanpa kerja? Ngedoa terus, tapi nggak kerja. Mungkin nggak ada nasi bungkus turun dari langit? Nggak mungkin. Ya, dia harus sebanding antara ikhtiar batiniah dengan ikhtiar lahiriah. Pengen pinter sekolah nih, gimana caranya? Doa dulu pagi-pagi, baru belajar. Ngedoa terus nggak pernah belajar gimana? Ya nggak pinter-pinter. Ya gitu. Apapun bentuknya, kontak dulu dengan Allah, baru lakukan ikhtiar lahiriah. Itu satu yang sekalian. Jadi untuk generasi Islam yang berkualitas harus punya apa tadi? Kuwatul akidah. Apa itu? Kekuatan akidah, keyakinan dalam hati Allah sebagai pencipta alam, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dimintai pertolongan. Allahus Somad artinya apa? Allah tempat meminta seluruh makhluk. Ada masalah, hubungi Allah cepat ya. Dapat nomor telepon Allah itu 44342. Itu nomor telepon Allah ya, kontak segera ya kalau ada masalah. Kontak Allah, nomornya berapa?
4-4-3-4-2 ya. 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, 2 subuh. Ayo kontak Allah. Pengen kalau ada masalah, bawa masalah kepada Allah. Nanti Allah yang memberikan solusinya begitu. Ya, itu satu. Yang kedua sekarang, apa yang kedua? Kuwatul ibadah. Apa itu? Kekuatan ibadah. Imannya bagus. Bagus, mantap. Siapa Tuhan kamu? Allah, la ilaha illallah. Tapi ibadahnya nggak ada, salatnya nggak pernah. Gimana itu? Ada berapa macam ibadah? Ada 2. Ada ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghair mahdhah. Apa ibadah mahdhah itu? Hubungan langsung dengan Allah. Seperti apa ibadah hubungan langsung dengan Allah itu? Dijabarkan dalam rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Arkanul Islam khamsatun. Apa itu? 1. Sebutkan rukun Islam. Buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. 1. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Yang kedua, wa iqamis shalah. Apa itu? Mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakat. Apa itu? Menunaikan zakat. Yang keempat apa? Wa shaumi ramadan. Apa itu? Puasa Ramadan. Yang kelima apa? Wa hajil baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa itu? Berhaji ke Baitullah bagi orang-orang yang sanggup, mampu berjalan ke Baitullah. Jadi kalau orang yang punya akidahnya bagus, ibadahnya harus bagus. Apa diantaranya? Bersahadat. Berapa kali bersahadat itu? Ya, saya tanya, sehari semalam berapa kali syahadat? Ayo, orang Islam sehari semalam berapa kali syahadatnya? Berapa kali sehari semalam syahadatnya orang Islam? Berapa kali? Ada yang tahu berapa kali syahadatnya orang Islam? Sehari semalam minimal berapa kali? 9 kali. Coba dihitung. Subuh sekali syahadatnya, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Total general berapa? 9 kali. Ketika apa syahadat itu? Ketika membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar. Harus bersahadat itu setiap hari, ya, agar kuat sahadat, jangan saya lepas. Kalau sahadatnya tidak dilakukan, itu banyak orang-orang yang keluar dari Islam. Namanya apa? Murtad. Ada yang murtad? Banyak ya, banyak sekali yang murtad. Kenapa? Tadi sahadatnya nggak pernah diperbaharui, lemah itu sahadatnya. Sahadat itu kan sebagai pondasi. Tahu pondasi? Kalau gedung tanpa pondasi gimana? Roboh. Itu kuat, syaratnya harus kuat. Islamnya kuat gitu. Yang kedua apa yang sudah salat bersahadat? Ibadahnya apa? Salat syahadat. Sholat. Ya, harus sekalian tolong jaga sholatnya. Yang belakang, yang ngantuk-ngantuk dari. Halo.
Ya, sholat dijaga baik-baik. Dalam kondisi apapun harus sholat. Sholat beda dengan puasa. Bedanya di mana? Kalau lagi sakit, boleh nggak tidak berpuasa? Boleh, tetapi harus dikondol, diganti hari berikutnya. Sedang jalan-jalan jauh ke Bali misalkan, boleh nggak puasa? Boleh, kalau nggak kuat, tapi harus tetap diganti. Kalau sholat sakit, boleh nggak sholat? Nggak boleh. Kadang-kadang ada anak demam dikit nggak sholat, batuk nggak sholat, korengan nggak sholat, bisulan nggak sholat. Sepanjang masih sadar harus sholat. Sholatnya tergantung kemampuan. Lagi sakit nih, kuat berdiri ya berdirilah. Berdiri nggak kuat, sempoyongan, duduk. Duduk nggak bisa, masih sakit karena bisul di pantat. Tiduran, terlentang, tapi tangan masih digerakkan. Tangan nggak bisa gerakan, gerakannya diganti dengan gerakan mata saja. Allah, Allah gitu. Mata nggak bisa digerakkan, melotot terus. Pakai hati saja, pakai hati. Allah, Allah. Hati nggak bisa, disolatin aja. Kalau hati sudah tidak berfungsi, berarti dia sudah mati. Orang mati harus dikuburin. Nggak boleh orang mati dibiarkan ada di SMA 4. Sepanjang masih hidup, masih sadar, harus sholat. Kalau sudah koma, tahu koma? Belum titik kan? Belum titik, masih koma kan? Belum titik. Kalau koma kan nggak sadar, itu nggak wajib sholat. Nggak usah sholat, nggak usah diganti juga, nggak usah. Karena kata hadis bahwa ada 3 orang yang tidak wajib sholat. Satu siapa? Anak kecil sampai dewasa, sampai balik. Itu anak kecil nggak wajib sholat. Yang kedua siapa? Orang yang gila sampai dia sadar. Pilih gila, pilih sholat. Milih mana? Milih sholat atau milih gila? Ada orang bilang enak gila. Di mana enaknya gila. Yang ketiga, orang yang tidur sampai dia bangun. Tidur seminggu. Pernah tidur seminggu? Nggak wajib sholat. Tidur sebulan, nggak wajib sholat itu, karena dia dalam kondisi tidak sadar. Ya gitu. Misalnya kalau sebagai anak Islam yang baik, jaga sholatnya ya. Main poli, silakan tuh bagus itu, tapi waktu-waktu sholat harus dikerjakan. Kadang-kadang ada lomba main bola apa, waktu sholat malah diabaikan, jangan ya. Tetap Anda punya kewajiban dalam kondisi apapun tadi, ketika sakit, di mana